Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol suka, menuliskan komentar, dan membagikan video ini. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi karena siapa tahu ada seseorang di luar sana yang sedang terluka batinnya, dan lewat video ini ia bisa menemukan cahaya untuk sembuh. Spiritual healing adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi jauh lebih dalam, yaitu jiwa dan batin kita. Luka batin seringkali tersembunyi di balik senyum, di balik keberhasilan, bahkan di balik rutinitas harian. Banyak orang berjalan di dunia ini dengan luka yang tidak terlihat, luka yang tidak pernah ditangani, karena mereka menganggap waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun, kenyataannya, waktu tidak selalu menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah kesadaran, penerimaan, dan cinta terhadap diri sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara menyembuhkan luka batin tanpa obat, tanpa harus bergantung pada hal-hal eksternal, melainkan dengan kekuatan spiritual healing. Kita akan menelusuri langkah demi langkah, dari memahami luka batin, menyadari sumbernya, hingga menemukan kedamaian dalam jiwa. Luka batin bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari masa kecil ketika kita merasa kurang dicintai, bisa dari hubungan yang berakhir menyakitkan, bisa dari kegagalan yang membuat kita kehilangan rasa percaya diri, atau bahkan dari pengkhianatan orang yang kita percaya. Luka batin ini ibarat belenggu yang tidak terlihat, tapi berat untuk kita pikul. Jika tidak disembuhkan, luka batin bisa memengaruhi kesehatan fisik, cara berpikir, bahkan cara kita mencintai dan mempercayai orang lain. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa luka batin itu nyata. Meski tidak bisa diukur dengan alat medis, meski tidak tampak di röntgen atau laboratorium, luka batin benar-benar hidup di dalam diri. Seringkali kita menolak mengakuinya, karena kita diajarkan untuk kuat, untuk tidak boleh menangis, untuk selalu terlihat baik-baik saja. Padahal, penolakan terhadap luka hanya membuat luka itu semakin dalam. Spiritual healing mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri. Tidak melarikan diri, tidak mengabaikan, tapi menatap langsung rasa sakit itu. Disinilah proses penyembuhan dimulai. Saat kita berani mengakui bahwa kita terluka, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk dipulihkan. Langkah berikutnya adalah penerimaan. Banyak orang sulit menerima kenyataan bahwa mereka pernah disakiti, pernah gagal, atau pernah jatuh dalam hidup. Mereka terus bertanya, "Mengapa aku? Kenapa ini harus terjadi padaku?" Dan pertanyaan-pertanyaan ini membuat luka semakin menganga. Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi menerima kenyataan apa adanya. Dengan menerima, kita tidak lagi membuang energi untuk melawan sesuatu yang sudah terjadi. Kita mulai berdamai dengan masa lalu. Dalam spiritual healing, penerimaan seringkali diawali dengan kesadaran bahwa setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan, memiliki makna. Luka yang kita alami seringkali menjadi guru. Ia mengajarkan kita arti kekuatan, kesabaran, bahkan kasih sayang. Banyak orang yang akhirnya menjadi lebih bijak, lebih peka, dan lebih manusiawi karena luka yang pernah mereka alami. Setelah menerima, langkah penting lainnya adalah memaafkan. Kata memaafkan mungkin terdengar sederhana, tapi sesungguhnya sangat dalam. Memaafkan bukan berarti kita menganggap perbuatan orang lain benar, bukan berarti kita membenarkan kesalahan, melainkan melepaskan beban yang selama ini kita simpan. Saat kita memendam dendam, sebenarnya yang terluka bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Dendam ibarat racun yang kita simpan dalam hati, berharap melukai orang lain, padahal yang hancur adalah diri kita. Memaafkan juga berarti memaafkan diri sendiri. Banyak luka batin yang berasal dari rasa bersalah, penyesalan, dan kebencian pada diri sendiri. Kita menyalahkan diri karena membuat keputusan yang salah, karena gagal menjaga hubungan, atau karena tidak memenuhi standar orang lain. Proses memaafkan diri sendiri adalah proses spiritual yang sangat penting. Itu berarti kita belajar mencintai diri apa adanya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Spiritual healing juga melibatkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Dengan mindfulness,
kita melatih diri untuk hadir sepenuhnya pada saat ini. Luka batin sering hidup di masa lalu, dalam kenangan yang menyakitkan. Ia juga bisa hidup di masa depan, dalam ketakutan dan kecemasan. Dengan kesadaran penuh, kita menarik diri kembali ke saat ini, ke momen sekarang, di mana sebenarnya kita aman. Setiap kali pikiran kita melayang ke masa lalu yang menyakitkan atau ke masa depan yang menakutkan, kita bisa kembali ke napas. Napas adalah jangkar yang membawa kita pulang. Selain itu, doa dan meditasi juga menjadi bagian penting dari spiritual healing. Doa bukan sekadar permintaan, melainkan komunikasi yang intim antara jiwa dan Sang Pencipta. Doa adalah saat kita meletakkan beban hati, menyerahkan segala yang tidak mampu kita kendalikan, dan menemukan ketenangan dalam kehadirannya. Meditasi, di sisi lain, membantu kita mendengar suara batin, meredakan kegaduhan pikiran, dan membuka ruang di dalam diri untuk kedamaian masuk. Banyak orang merasa kesepian dalam luka batin. Mereka merasa tidak ada yang mengerti, tidak ada yang benar-benar peduli. Tapi dalam perjalanan spiritual healing, kita menemukan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar dari kita, ada energi cinta yang senantiasa melingkupi. Saat kita membuka hati, kita akan merasakan kehadiran itu. Penting juga untuk merawat tubuh saat menyembuhkan luka batin. Karena jiwa dan raga saling terhubung, tubuh yang sehat akan mendukung jiwa yang kuat. Makan makanan bergizi, berolahraga, dan tidur cukup adalah bagian dari spiritual healing. Saat kita mencintai tubuh, kita juga sedang menghormati jiwa yang tinggal di dalamnya. Perjalanan menyembuhkan luka batin memang tidak instan. Tidak ada obat yang bisa langsung menghapus semua rasa sakit. Tapi dengan kesabaran, penerimaan, dan latihan spiritual, luka itu perlahan akan sembuh. Seperti luka fisik, luka batin juga butuh waktu, butuh perawatan, dan butuh kasih sayang. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Bagi sebagian orang, menulis bisa menjadi cara untuk menyembuhkan luka. Dengan menuliskan rasa sakit, mereka melepaskan beban yang selama ini terpendam. Bagi yang lain, seni bisa menjadi terapi. Melukis, bernyanyi, atau menari bisa menjadi jalan untuk menyalurkan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tidak kalah penting, dukungan dari orang-orang terdekat juga bisa mempercepat penyembuhan. Kita tidak perlu selalu berjuang sendirian. Terkadang, berbagi cerita dengan sahabat, keluarga, atau bahkan seorang konselor bisa membuka jalan baru dalam proses pemulihan. Namun, pada akhirnya, penyembuhan sejati selalu datang dari dalam diri. Karena yang paling tahu luka itu adalah kita sendiri, dan yang paling berhak menyembuhkannya juga diri kita sendiri. Saat kita berani menatap luka, menerima, memaafkan, dan mencintai diri kembali, maka luka batin tidak lagi menjadi beban, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk siapa kita hari ini. Bayangkan luka batin seperti pecahan kaca yang tajam. Jika kita terus memegangnya, tangan kita akan berdarah. Tapi jika kita berani meletakkannya, meski terasa kehilangan sesuatu, kita akan terbebas dari rasa sakit yang berulang. Itulah kekuatan melepaskan. Spiritual healing mengajarkan kita bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tapi juga tentang kedalaman di dalam. Kita bisa saja tampak kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Kita bisa saja tampak tersenyum, tapi hati menangis. Melalui perjalanan penyembuhan spiritual, kita belajar untuk menyatukan keduanya. Agar apa yang terlihat di luar selaras dengan apa yang dirasakan di dalam. Pada akhirnya, menyembuhkan luka batin tanpa obat bukan berarti kita menolak bantuan medis atau psikologis. Semua itu tetap penting. Namun, spiritual healing adalah dimensi tambahan. Dimensi yang sering kali dilupakan, padahal sangat menentukan. Jika hari ini Anda sedang terluka, izinkan diri Anda untuk berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk memenuhi paru-paru. Rasakan bahwa Anda masih hidup, masih diberi kesempatan, masih punya harapan. Katakan pada diri sendiri, aku pantas bahagia. Aku pantas sembuh. Aku pantas dicintai.
Kata-kata sederhana ini bisa menjadi doa, bisa menjadi afirmasi, bisa menjadi energi yang menyembuhkan. Perjalanan ini mungkin panjang, tapi setiap langkah kecil adalah kemenangan. Setiap air mata yang jatuh adalah pembersihan. Setiap doa yang terucap adalah kekuatan. Anda tidak harus terburu-buru, Anda hanya perlu setia berjalan. Dan ketika luka itu sembuh, Anda akan menyadari bahwa Anda bukan lagi orang yang sama. Anda akan menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih penuh kasih. Luka yang dulu menyakitkan akan berubah menjadi cahaya yang menuntun, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena mereka yang pernah terluka, seringkali justru menjadi penyembuh terbaik bagi sesamanya. Itulah kekuatan spiritual healing. Sebuah perjalanan menyembuhkan luka batin tanpa obat, dengan kesadaran, penerimaan, cinta, dan hubungan yang dalam dengan Sang Pencipta. Semoga perjalanan ini membawa Anda pada kedamaian yang sejati, kebahagiaan yang murni, dan kehidupan yang penuh makna. Dalam perjalanan spiritual healing, penting juga bagi kita untuk memahami bahwa apa yang disebut sebagai luka batin bukan hanya konsep abstrak. Dunia ilmiah pun telah mengakui bahwa luka emosional dan spiritual memiliki dampak langsung terhadap tubuh dan kesehatan mental seseorang. Penelitian dalam bidang psikosomatik menunjukkan bahwa pikiran, emosi, dan spiritualitas terhubung erat dengan kondisi fisik kita. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School mengungkapkan bahwa praktik spiritual seperti doa, meditasi, dan mindfulness dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol dalam tubuh. Kortisol yang terlalu tinggi sering dikaitkan dengan gangguan kecemasan, depresi, bahkan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Artinya, ketika kita menyembuhkan luka batin dengan pendekatan spiritual, sebenarnya kita juga sedang menyehatkan tubuh secara fisik. Studi lain dari Johns Hopkins University menemukan bahwa orang yang mempraktikkan pemaafan cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan tingkat depresi yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa memaafkan, yang merupakan inti dari spiritual healing, bukan sekadar konsep religius atau etika, melainkan sebuah terapi psikologis yang nyata berdampak pada kesehatan. Ilmu saraf juga mendukung peran spiritual healing dalam menyembuhkan luka batin. Penelitian menggunakan fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging menunjukkan bahwa saat seseorang bermeditasi atau berdoa dengan penuh kesadaran, bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan regulasi diri, seperti prefrontal cortex dan amigdala, mengalami perubahan positif. Aktivitas ini membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi rasa sakit emosional, dan meningkatkan kemampuan untuk melihat hidup dengan lebih jernih. Tidak hanya itu, penelitian dalam bidang epigenetika juga menunjukkan hal yang menakjubkan. Epigenetika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gaya hidup, pikiran, dan lingkungan bisa memengaruhi ekspresi gen. Ternyata, praktik spiritual seperti meditasi dan doa dapat memengaruhi ekspresi gen yang terkait dengan peradangan, stres, dan imunitas. Dengan kata lain, penyembuhan spiritual bisa membawa perubahan hingga ke tingkat seluler. Dalam sebuah publikasi di jurnal Psychoneuroneurololololililioyoyoyoyo, ditemukan bahwa meditasi mendalam mampu menurunkan ekspresi gen yang memicu peradangan kronis. Peradangan kronis sendiri sering menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif, seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Jadi, spiritual healing bukan hanya menenangkan batin, tapi benar-benar melindungi kesehatan jangka panjang. Selain meditasi dan doa, penelitian juga menyoroti pentingnya rasa syukur sebagai bagian dari spiritual healing. Studi dari University of California, Davis, yang dilakukan oleh Robert Emmons, menunjukkan bahwa orang yang rutin menuliskan hal-hal yang mereka syukuri setiap hari mengalami peningkatan signifikan dalam kesehatan mental. Mereka lebih bahagia, lebih optimis, tidur lebih baik, bahkan memiliki energi lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mempraktikkan syukur. Rasa syukur bekerja seperti obat batin yang sangat kuat. Ia mengubah fokus kita dari kekurangan menuju kelimpahan, dari luka menuju pembelajaran, dari penderitaan menuju kekuatan. Dan ketika hati kita penuh syukur, tubuh pun merespons dengan kesehatan yang lebih baik.
Ilmu psikologi modern juga semakin mengakui peran spiritual dalam proses penyembuhan. Viktor Frankl, seorang psikiater sekaligus penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis dalam bukunya Man's Search for Meaning bahwa manusia bisa bertahan dari penderitaan paling mengerikan sekalipun jika mereka menemukan makna di balik penderitaan tersebut. Frankl menyebut bahwa makna hidup adalah kunci penyembuhan jiwa. Ini sejalan dengan spiritual healing, di mana kita belajar melihat luka batin bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan menuju pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Psikologi positif yang dipelopori oleh Martin Seligman juga menemukan bahwa kekuatan spiritual, seperti rasa syukur, pemaafan, dan cinta kasih, merupakan salah satu pilar kebahagiaan manusia. Ketika pilar ini runtuh, kita mudah terjebak dalam kesedihan dan luka batin. Tapi ketika kita merawat pilar ini, batin kita menjadi lebih kokoh, meski badai kehidupan datang. Bahkan dalam dunia kedokteran, istilah healing environment atau lingkungan penyembuhan kini semakin populer. Rumah sakit modern mulai mengintegrasikan unsur spiritual, seperti ruang doa, musik yang menenangkan, dan terapi meditasi, karena penelitian menunjukkan pasien sembuh lebih cepat ketika aspek spiritual mereka diperhatikan. Hal yang menarik, penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kehidupan spiritual yang kuat, baik melalui agama maupun praktik pribadi, memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Jadi, spiritual healing adalah kunci untuk tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga membuat kita lebih kuat menghadapi luka baru di masa depan. Dengan semua temuan ilmiah ini, kita semakin memahami bahwa spiritual healing bukan sekadar percaya tanpa bukti. Justru, sains modern mulai membuktikan apa yang sudah diajarkan oleh para guru spiritual sejak ribuan tahun lalu, bahwa hati yang tenang, jiwa yang damai, dan pikiran yang penuh cinta mampu menyembuhkan luka yang paling dalam. Namun, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Spiritual healing bukanlah proses instan. Sama seperti terapi medis, ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Meditasi mungkin tidak langsung menghapus rasa sakit dalam satu kali duduk. Doa mungkin tidak langsung membawa kedamaian seketika. Tetapi dengan ketekunan, perubahan itu pasti datang. Perjalanan ini seperti menanam pohon. Kita menanam benihnya hari ini, merawatnya dengan doa, meditasi, dan syukur, menyiraminya dengan kasih sayang pada diri sendiri, dan perlahan, pohon itu tumbuh, memberikan keteduhan, dan menghasilkan buah kedamaian. Luka batin yang dulunya terasa seperti jurang dalam yang tak berujung, suatu hari nanti akan berubah menjadi sumber mata air kebijaksanaan. Dari sana, kita belajar untuk lebih memahami diri sendiri, lebih sabar terhadap orang lain, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan bukankah itu tujuan hidup yang sebenarnya? Bukan sekadar bebas dari sakit, tapi hidup dengan penuh makna, damai, dan cinta. Untuk lebih memahami bagaimana spiritual healing bekerja, mari kita lihat beberapa contoh nyata yang telah diteliti oleh para ilmuwan. Salah satu kasus terkenal datang dari penelitian di University of Wisconsin Medicine yang dipimpin oleh Richard Davidson, seorang ahli ilmu saraf. Ia meneliti para biksu Tibet yang telah berlatih meditasi bertahun-tahun. Hasil pemindaian otak menunjukkan bahwa saat mereka melakukan meditasi penuh kasih, bagian otak yang berhubungan dengan empati dan kebahagiaan, yaitu area prefrontal kiri, menyala dengan sangat kuat. Aktivitas otak mereka jauh lebih stabil dibandingkan orang biasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik spiritual bukan hanya memberi ketenangan batin, tetapi benar-benar mengubah struktur dan fungsi otak. Ada juga sebuah penelitian yang dilakukan pada korban trauma Perang Vietnam. Banyak veteran yang pulang dengan luka batin mendalam, sindrom PTSD, dan rasa putus asa. Sebagian dari mereka mengikuti program spiritual healing berbasis meditasi transendental. Dalam beberapa bulan, gejala PTSD mereka berkurang drastis. Tidur lebih nyenyak, mimpi buruk berkurang, dan kecemasan menurun. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan di jurnal Military Medicine dan menjadi dasar bagi banyak terapi alternatif yang kini digunakan untuk penyembuhan trauma perang.
Kasus menarik lain datang dari bidang onkologi. Dr. Herbert Benson, seorang profesor di Harvard, mempelajari pasien kanker yang menjalani meditasi dan doa rutin. Ternyata, pasien yang aktif melakukan praktik spiritual menunjukkan respons imun yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Bahkan, tingkat depresi dan rasa sakit mereka lebih rendah. Benson menyebut fenomena ini sebagai relaxation response, yaitu kondisi tubuh yang berlawanan dengan stres. Dengan kata lain, doa dan meditasi mampu menyalakan sistem penyembuhan alami tubuh. Di Italia, sekelompok peneliti melakukan studi pada pasien yang mengalami kehilangan pasangan hidup. Kesedihan mendalam biasanya meningkatkan risiko penyakit jantung dan melemahkan sistem imun. Namun, pasien yang aktif mengikuti kelompok doa dan spiritualitas menunjukkan tingkat kesedihan yang lebih rendah, serta kesehatan fisik yang lebih baik. Mereka menemukan makna dalam kehilangan tersebut, dan secara bertahap luka batin mereka sembuh tanpa obat-obatan khusus. Contoh nyata lainnya bisa kita lihat dari penelitian Robert Enright, seorang profesor psikologi dari University of Wisconsin. Ia memimpin program terapi pemaafan untuk korban kekerasan, pelecehan, dan pengkhianatan. Hasilnya sangat luar biasa. Mereka yang belajar memaafkan mengalami penurunan tingkat kecemasan, depresi, bahkan rasa sakit fisik. Pemaafan ternyata bukan hanya konsep spiritual, tetapi juga terapi ilmiah yang efektif untuk menyembuhkan luka batin. Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian juga sudah dilakukan. Misalnya, riset di Universitas Gadjah Mada yang mengkaji peran zikir dalam menurunkan stres pada pasien. Hasilnya menunjukkan bahwa pasien yang rutin berzikir mengalami penurunan signifikan pada gejala kecemasan, lebih tenang secara emosional, dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa praktik spiritual lokal pun memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam menyembuhkan luka batin. Bahkan, ada kasus seorang wanita yang kehilangan anak akibat kecelakaan tragis. Ia mengalami depresi berat dan hampir menyerah pada hidup. Namun, ketika mulai mengikuti program spiritual healing yang berfokus pada doa, meditasi, dan menulis rasa syukur, perlahan ia bangkit. Penelitian yang dilakukan oleh tim psikologi klinis menemukan bahwa perubahan ini bukan sekadar sugesti, tetapi terlihat nyata dalam kadar hormon stres yang menurun serta meningkatnya aktivitas saraf yang berhubungan dengan ketenangan. Semua contoh ini mengajarkan satu hal penting. Spiritual healing bukan sekadar teori, bukan pula sekadar keyakinan pribadi. Ia adalah sebuah metode yang sudah diuji, diteliti, dan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Dari meditasi, doa, pemaafan, hingga syukur, semuanya memiliki dampak nyata pada otak, hormon, sistem imun, bahkan kesehatan jantung. Jika kita renungkan, bukankah ini semakin menegaskan bahwa manusia memang diciptakan bukan hanya sebagai tubuh, tetapi juga jiwa dan ruh? Dan ketika jiwa mendapat sentuhan penyembuhan, tubuh pun ikut merasakan manfaatnya. Luka batin yang dulunya begitu dalam bisa berangsur sembuh, membawa kita pada kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Pada akhirnya, setiap luka batin yang kita bawa adalah bagian dari perjalanan hidup. Ia mungkin meninggalkan jejak, tetapi bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membentuk kita menjadi lebih manusiawi. Luka mengajarkan kita arti kelembutan, empati, dan cinta yang sejati. Tanpa luka, mungkin kita tidak pernah benar-benar mengerti arti penyembuhan. Spiritual healing bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang berdamai dengannya. Ia bukan tentang menolak rasa sakit, melainkan tentang memeluknya dengan kasih sayang, lalu melepaskannya perlahan. Disitulah kebebasan sejati lahir, saat hati kita tidak lagi terikat oleh dendam, rasa bersalah, atau kesedihan yang mendalam. Ingatlah, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Tidak ada jiwa yang terlalu rapuh untuk dikuatkan. Selama kita masih bernapas, selalu ada harapan. Selama kita mau membuka hati, selalu ada jalan. Mungkin hari ini Anda masih merasa terjatuh, masih merasa hancur, atau masih berjuang menghadapi badai dalam hidup. Tapi percayalah, badai tidak pernah datang untuk selamanya.
Ia selalu datang untuk membersihkan, untuk mengajarkan, dan akhirnya berlalu, meninggalkan langit yang lebih jernih. Biarkan diri Anda sembuh, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga agar Anda bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Karena mereka yang pernah terluka, seringkali justru menjadi penyembuh terbaik. Dan pada titik tertentu, Anda akan menyadari bahwa luka yang dulu begitu menyakitkan, kini menjadi sumber kekuatan. Anda akan berdiri lebih kokoh, berjalan lebih tenang, dan mencintai lebih dalam. Itulah keajaiban spiritual healing, sebuah perjalanan yang membawa kita kembali pada jati diri, pada ketenangan, dan pada Sang Pencipta. Semoga setiap kata yang kita renungkan bersama hari ini menjadi jalan pembuka menuju kedamaian batin Anda. Semoga Anda menemukan keberanian untuk menerima, kekuatan untuk memaafkan, dan cinta untuk melanjutkan hidup dengan penuh syukur. Dan ketika perjalanan ini selesai, semoga Anda bisa berkata dalam hati, "Aku telah terluka, aku telah belajar, dan kini aku sembuh."